Guys, selamat ke atas pasukan Timnas Indonesia kerana sekali lagi pasukan Timnas Indonesia U17 telah mencetak rekor di mana pasukan Timnas Indonesia telah mendapat 14 jaringan menentang pasukan Guam. Dan ternyata di sini pelatih pasukan Guam mengakui kehebatan pasukan Timnas Indonesia U17. Ayo sama-sama kita semak info ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kita berbicara tentang sepak bola pasukan Timnas Indonesia, yang mana baru-baru ini pasukan Timnas Indonesia U17 menentang pasukan Guam ya. Dan di sini pasukan Timnas Indonesia telah mencatat 14 jaringan menentang pasukan Guam, di mana pasukan Guam tidak mendapat apa-apa sebarang jaringan. Jadi ini membuktikan bahawa pasukan Timnas Indonesia U17 adalah salah satu pasukan yang hebat. Itu dia punya cerita. Jadi ayo kita semak untuk topik yang akan saya react pada kali ini, yaitu pengakuan menyedihkan pelatih Guam. Timnas U16 beri pengalaman baru FIFA ke Indonesia usai insiden. Bagaimana tuh? Ayo sama-sama kita semak info ini. Dan sebelum itu, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Garuda Space. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Garuda Space dengan memberi like, komen. Dan bagi yang belum lagi subscribe dia punya channel, bolehlah subscribe channel Garuda Space biar dia sentiasa bersemangat untuk membuat video-video terkait dengan sepak bola Timnas Indonesia. Jadi, ayo jangan kita berlama-lama. Saya mau tahu apakah pengakuan yang telah dibuat oleh pelatih pasukan Guam ini guys, setelah dikalahkan oleh pasukan Timnas Indonesia. Jadi, jangan kita berlama-lama. Langsung saja kita dengar info ini, kita reaction video ini. Jom. Against Indonesia, we already know that, of course, they've won their past. Itu pelatih pasukan Guam ya. Guam. Kagumi. Pengalaman hadapi Timnas U16 Indonesia, pelatih Guam U16 puji PSSI. Memang mendapat pujian banyak ya. Timnas U16 Indonesia di laga kualifikasi Piala Asia U17, pelatih Guam U16 Samuel Sankil melontarkan kesannya terhadap performa anak asuh Bima Sakti. Bima Sakti guys. Laga bukan calang-calang juga. Asia diakui menjadi pengalaman baru buat para pemain Guam. Samuel Sankil sadar Timnas Indonesia U17 favorit karena bermain sebagai tuan rumah. Nah, yang baru-baru tuh. Pasukan Bima Sakti itu sedang dalam kepercayaan diri tinggi karena baru menjuarai Piala AFF U16 pada Agustus lalu. Meskipun begitu, timnya tetap menunjukkan kerja keras dan semangat juang tinggi. Selain itu, dalam sesi jumpa pers, pelatih lisensi AFGP tersebut mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena sudah menyambut skuad Guam dengan baik. Dalam sesi konferensi pers tersebut, Kil mengomentari beberapa fasilitas yang timnya dapat setelah sampai di Indonesia. Gitu ya. Beberapa fasilitas yang menjadi sorotan Kil meliputi akomodasi, lapangan latihan, dan beberapa hal lainnya. Ini satu perlawanan yang saya kira bagus ya, berdisiplin. Saya tengok juga pemain-pemain dari pasukan Guam tidak ada bermain kasar. Dan mereka betul-betul baguslah, emosi dijaga. Dan ini yang menjadikan pelatih Guam ni pun rasa teruja juga ya guys dengan pemain dari Timnas Indonesia. Jadi ini kebersamaan ini menunjukkan bahawa sungguh pun latihan itu mereka dikalahkan dengan 14 jaringan, tetapi mereka terima dengan hati yang terbuka. Sebelum kualifikasi Piala Asia ini Bima Sakti. PSSI selaku induk sepak bola ini Iwan Bule ya. Memang melakukan beberapa pembenahan di segala sektor, termasuk Stadion Pekansari Bogor yang ini menjadi stadionnya. seluruh pertandingan di grup B ini.
Wih besar. PSSI meminta para pengurus Stadion Pekansari ini untuk melakukan beberapa perbaikan seperti sistem drainase lapangan dan juga daya sorot lampu di sekitar stadion. Oh itu bagian Perbaikan ini pun sudah dia punya rampung nih. pada akhir September lalu. Tepatnya sebelum laga kedua antara Timnas Indonesia melawan Curaçao di ajang FIFA Curaçao. Matchday beberapa waktu lalu. Oh ini. Oh ini pelatih Guam nih. Libero. Terbaik Timnas Indonesia. Ini ya. Pertama, Bejo Sugianto. Wah itu Sugiantoro. BS. Bejo Sugiantoro. Oh. Ini ya pemain padu. Legenda sepak bola Indonesia ini dikenal sebagai libero terbaik yang pernah beredar di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia era 1990-an sampai awal 2000-an. Oh, wih. Perjalanan karirnya dimulai di tahun 1994 ketika bergabung dengan Indonesia Muda yang termasuk klub Indonesia internal Muda. Persebaya. Bejo bahkan sempat berlatih bersama tim Primavera di Italia. Namun pernah karena berlatih namanya sana tidak juga. masuk ke dalam skuad Primavera dan justru masuk ke PSSI Bareti, dia lebih memilih untuk pulang ke Indonesia. Oh baguslah dia pergi Indonesia, dia dapat berbakti kepada negara ya. Jadi ini satu cara juga untuk mengangkat ataupun membantu pasukan timnas Indonesia ya. Kalau ada pemain-pemain handalan macam ni dimanfaatkan oleh pasukan timnas Indonesia ataupun timnas Indonesia, ini satu lebih mengangkat pasukan timnas Indonesia itu. Begitu dong. Kedua, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto, ini siapa nih? Pemain Persib Bandung tersebut memang sempat mencuri perhatian berkat permainannya ketika melawan Curaçao yang mendapatkan pujian dari sang pelatih Sintayong. Ya. Bahkan dia disebut-sebut sebagai kunci kemenangan Indonesia. Rahmat Irianto dikenal sebagai pemain serba bisa karena dapat memainkan beberapa posisi dengan baik. Wah, ini bermain dengan Curaçao. Bek sayap hingga bek tengah dapat dipercayakan kepadanya. Menjadi anak dari sang legenda libero Sugiantoro juga membuatnya memiliki kemampuan serupa. Tak heran bila dia tampil bagus saat menjaga pertahanan tim Merah Putih. Terutama pada saat Indonesia melawan Curaçao di leg pertama di mana dia berposisi sebagai libero. Oh. Ketiga, Robby Darwish Timnas Indonesia Robby U20. Darwish. Robby Darwish Timnas Indonesia U20 sempat dimainkan sebagai libero pada laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 melawan Timor Leste oleh Sintayong. Yang baru-baru tuh Kala kan. itu Indonesia menerapkan formasi 3-4-3. Ini bukanlah posisi yang kerap dimainkan olehnya karena biasanya dia lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan. Bermainnya Robby sebagai libero ini sempat mengingatkan para penonton pada sang legenda Robby Darwish yang kerap mengisi posisi itu di masa lalu. Pada laga itu juga dia mencatatkan clean sheet pertamanya sebagai libero. Saat ini timnas Indonesia U16 memiliki sosok M. Iqbal Gwijangga yang berpotensi untuk mengikuti jejak para seniornya tersebut. Inilah pewaris-pewaris timnas Indonesia. Senior sudah cantik mainan. Jadi ini junior-junior ini ya, dia harus mencontohi timnas senior. Dan baru-baru ini apabila menentang ini pasukan Guam, mereka dapat 14 jaringan. Itu yang saya wow, ini satu perlawanan ataupun aksi yang luar biasa bagi saya. 14 jaringan guys. Untuk menjadi salah satu libero terbaik timnas Indonesia. Wah, tengok dorang mendapat nih piala. Nah ini FIFA. Turut ucapkan bela sungkawa, Presiden FIFA akan kunjungi Indonesia. Wow, akan kunjungi Indonesia guys.
Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga dan teman-teman para korban yang Gianni Infantino. Oh, itu namanya. menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga dan teman-teman para korban yang kehilangan nyawa Oh, ini yang setelah baru-baru kerusuhan tuh kan. di Stadion Kanjuruhan. Imbas dari insiden tersebut, pecinta sepak bola tanah air mengkhawatirkan adanya sanksi FIFA yang berdampak bagi timnas Indonesia. Oh, Terlebih ada timnas sanksi ya, Indonesia guys. tengah dalam masa berkembang dan memiliki sejumlah event besar di tahun depan. Iya, banyak sebenarnya event besar. Lagi-lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan mengunjungi Gianni Indonesia pada Infantino. November Infantino. mendatang, bertepatan dengan puncak penyelenggaraan KTT G20. Hal itu diungkapkan oleh PSSI usai menerima perwakilan FIFA di kantor PSSI Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan itu digelar untuk membahas persiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Tahun depan. Putusan FIFA diterima langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Wasekjen Maika Ira Puspita, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Usai insiden yang terjadi di Stadion Oh, Kanjuruhan, ini. tentu menarik untuk Harap-harap menanti tidak berlaku langkah-langkah lagi lah FIFA selanjutnya di masa akan datang. terkait Macam ni. status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Oke, selesai. Jadi nampaknya kalau kita melihat bagaimana momentum pasukan timnas Indonesia saat ini di bawah kendalian Sintayong, lepas tu di bawah kendalian Bima Sakti ya. Kedua-dua pelatih ini memang betul-betul serius ya dalam membangunkan pasukan timnas Indonesia membangunkan pasukan timnas Indonesia dari peringkat senior, junior ya. Kedua-dua kategori ini memang kalau beraksi sudah di padang, kita nampak ya, saya pun sendiri dapat melihat bagaimana corak permainan yang dilakukan oleh pasukan senior, junior ya. Memang mereka betul-betul nampak dari segi energi dan juga teknik-teknik yang diberikan oleh Sintayong, oleh Bima Sakti ya. Ini memang terserap pada pemain-pemain pasukan timnas Indonesia. Jadi apa yang berlaku saat ini ya, pasukan timnas Indonesia sebarang bentuk perlawanan yang saya tengok, banyak yang pasukan timnas Indonesia miliki kejayaan ataupun kemenangan ya. Dan setiap jaringan-jaringan yang dilakukan itu wow, luar biasa ya. Kalau pasukan kategori senior seperti lemparan Pratama Arhan ya, lepas tu Elkan Bagot dan juga lain-lain, memang terbukti dorang memang wow, sukar untuk dilapaskan melalui kata-kata ya. Kalian boleh nampak sendiri tentang perkembangan sepak bola pasukan timnas Indonesia. Jadi di sini bila kita tengok ucapan tadi daripada pelatih Guam, dia pun sendiri mengakui kehebatan pasukan timnas Indonesia ya. Apatah lagi dikalahkan sehingga jaringan tu sampai 14 jaringan diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Bayangkan guys, bukan mudah, tetapi bagi pasukan timnas Indonesia ini satu perkara yang mereka usahakan atas didikan Bima Sakti ya. Dan juga kalau senior sudah tentu Sintayong. Jadi pasukan timnas Indonesia sekarang ni yang saya lihat menjadi sorotan dan juga menjadi kegusaran bagi pihak-pihak lawan. Sebab apa? Kelebihan dan juga kebolehan yang dilakukan ataupun ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi, bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah, pandangan kalian amat diperlukan. Jadi, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.